Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang selanjutnya, yakni Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, yang dikenal dengan pahlawan infanteri terhebat. Putranya Iyas dengan tegas meringkas keutamaan ayahnya. Ayahku tak pernah berbohong sekalipun. Jika seseorang memiliki keutamaan ini, bergabunglah dengan orang-orang agung di antara kaum soleh. Dan Salamah bin Aqwa adalah seorang yang sangat layak mendapatkannya. Salamah adalah satu dari sekian pemanah hebat di kalangan bangsa Arab. Ia juga seorang yang sangat menonjol dalam keberanian, kemuliaan, dan perbuatan baiknya. Ketika menyerahkan dirinya dalam pelukan Islam, ia menyerahkannya dengan tulus dan sepenuh hati. Sehingga agama ini kemudian membentuk kepribadian Salamah dengan coraknya yang agung. Salamah bin Aqwa termasuk sahabat yang turut serta dalam baiat Ridwan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar pada 6 Hijriah menuju Baitul Haram untuk umroh, kaum Quraisy menghalangi mereka. Lalu Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk mengabarkan mereka bahwa Nabi datang untuk berziarah bukan berperang. Saat Rasulullah menunggu kembalinya Utsman, tiba-tiba tersiar kabar Quraisy membunuh Utsman. Nabi kemudian duduk di bawah pohon menerima baiat para sahabatnya satu demi satu untuk menghadap kematian bersama-sama. Salamah berkata, "Aku memberikan baiat kepada Rasulullah SAW untuk sehidup semati di bawah pohon. Kemudian aku menyingkir setelah lenggang. Rasulullah SAW memanggilku, 'Mengapa engkau tak berbaiat?' Aku berkata, 'Aku sudah berbaiat wahai Rasulullah.' Namun Rasulullah SAW bersabda, 'Ulangi lagi.' Salamah pun menunaikan janjinya dengan sempurna, bahkan ia menunaikan sebelum memberikan baiatnya. Sejak bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, ia berkata, 'Aku turut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali dan bersama Zaid bin Harithah sebanyak 9 kali. Salamah termasuk prajurit infanteri yang paling hebat dan ahli dalam melontarkan tombak dan panah. Siasat perang yang digunakan serupa dengan perang gerilya yang kita kenal sekarang. Jika musuh datang menyerang, ia akan menarik mundur pasukannya. Namun bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat, diserangnya mereka tanpa ampun. Karena itulah, seorang diri saja mampu mengusir tentara yang menyerang perbatasan kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Is al-Fijari dalam suatu peperangan yang kenal dengan perang Zihoron. Ia terus membuntuti mereka seorang diri, memerangi dan menghalau mereka dari Madinah, hingga akhirnya Nabi mampu menyusulnya dengan membawa kekuatan yang cukup terdiri dari sahabat-sahabatnya. Saat itulah Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Prajurit infanteri terbaik kita adalah Salamah bin Aqwa." Salamah bin Aqwa tak pernah mengenal luka cita dan rasa gelisah kecuali ketika saudaranya Amr bin Aqwa gugur dalam peperangan Khaybar. Sebelum Amr mendendangkannya syair di depan pasukan kaum muslimin. "Seandainya bukan karena engkau, niscaya kami tak mendapatkan petunjuk. Kami tak bisa bersedekah dan tak juga melakukan sholat. Maka berikanlah pada kami ketenangan dan kokohkanlah laki-laki kami jika kami bertemu musuh." Pada perang itu Amr berlari untuk menyerang musuh dengan pedangnya. Saat ia hendak menebas musuh, pedang itu melesat dan berbalik ke arah ubun-ubunnya hingga ia pun tewas. Melihat kejadian itu, kaum muslim berkata, "Kasihan Amr, ia tak mendapatkan syahidah." Saat mengetahui saudaranya itu gugur, Salamah merasa amat berduka. Ia menyangka sebagaimana sangkaan sahabat-sahabatnya bahwa saudara Amr melakukan bunuh diri tanpa sengaja, sehingga ia tak akan mendapat pahala berjihad dan ganjaran mati syahid. Namun Rasul yang pengasih segera mendudukan perkara pada tempat yang seharusnya. Saat Salamah datang kepadanya berkata, "Wahai Rasulullah, betulkah pahala Amr itu gugur?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ia gugur sebagai mujahid, bahkan ia mendapatkan 2 pahala. Sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga." Salamah adalah orang yang amat dermawan, tetapi kedermawanannya itu kian bertambah bila ia diminta atas nama Allah.
Sekiranya ada seseorang yang memintanya atas nama Allah agar ia menyerahkan nyawanya, tanpa ragu ia akan memberikannya. Orang-orang pun mengetahui terdapat salah seorang di antara kawannya, jika hendak meminta sesuatu dari Salama, ia akan memintanya atas nama Allah. Salama berkata, jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi. Dan hari terbunuhnya Utsman yang mujahid ini pun sadar bahwa gerbang fitnah terbuka lebar di antara kaum muslimin. Tidaklah ia membayangkan bagaimana ia yang terjadi bahu-membahu bersama saudara-saudaranya lalu tiba-tiba berubah saling memerangi satu sama lain. Ya, laki-laki yang mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW akan kehebatannya dalam memerangi kaum musyrikin tak berhak menggunakan kemahiran yang sama untuk memerangi kaum beriman atau membunuh sesama muslim. Karena itu ia pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah, mengemasi semua miliknya dan pergi menuju Robbajah, tempat yang juga menjadi tujuan Abu Jar sebelumnya. Di sanalah Salama menghabiskan sisa usianya hingga akhirnya pada 74 Hijriah ia sangat rindu Madinah. Ia pun datang berkunjung dan tinggal selama 1-2 hari, sedangkan pada hari ketiga ia meninggal. Demikianlah tanah Madinah yang lembut itu memanggil putranya. Demikianlah tanah Madinah yang lembut ini memanggil putranya ini untuk mendekapnya dalam pelukan bersama dengan sahabat-sahabatnya yang memperoleh berkah dan para syuhada yang soleh. Sekian dari kisah sahabat Rasul ini.